Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Babu marfu'atil asma'i. Ini bab menerangkan tentang yang dirafa'kan daripada isim-isim. Dalam artian musannif di sini dari segenap daripada pembahasan yang kita kemarin bahas, bahwasanya kalimat ada fi'il, harf dan isim. Fi'il dan harf sudah tidak kita bahas lagi di sini. Kita cuma membahas daripada isim. Isim kemarin ada kemungkinan dia nasab, ada kemungkinan dia khafad, ada kemungkinan dia rafa. Yang khafad dan yang nasab sudah kita tidak bahas lagi di sini. Kita cuma membahas daripada isim yang dirafa'kan. Rafa'nya maupun dengan dhammah ataupun dengan alif ataupun dengan waw. Itulah yang kita bahas. Jelas itu ya. Adapun dengan subutun nun itu adalah i'rab fi'il, maka tidak kita bahas di sini. Kata beliau, al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirafa'kan itu ada 7 macam. Jelas itu ya. Dan inilah nanti yang memasukkan isim tersebut kepada i'rab, apakah dengan dhammah, apakah dengan alif, ataukah dengan waw. Dan di sini musannif menerangkan secara global dulu ya, baru nanti dirincikan sama beliau satu persatu. Gal al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dirafa'kan maupun dengan dhammah ataupun dengan alif ataupun dengan waw itu ada 7. Wahya, yang 7 itu apa? Yang pertama al-fa'ilu. Jelas itu ya, yaitulah fa'il. Apa itu fa'il? Nanti definisinya akan kita terangkan dan seterusnya. Itu definisinya masing-masing akan diterangkan secara terperinci. Sebagai contoh, Ja'a Zaidun. Jelas itu ya. Maka Zaidun kita katakan dia isim mufrad. Dia fa'il. Jelas itu ya. Fa'il dan dia isim mufrad. Maka kalau isim mufrad rafa, maka kita katakan rafa'nya antara 3. Kalau isim rafa antara 3. Dhammah, alif dan waw. Dan isim mufrad masuk kategori apa? Dhammah. Masuk kategori dhammah. Kemarin yang dirafa'kan dengan dhammah ada 4 hal. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Ini fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai' tidak termasuk daripada pembahasan kita. Aiyah, ini contoh daripada isim mufrad ya. Contoh daripada jamak taksir. Ja'at tullabu, datang beberapa daripada santri. Maka kita rafa'nya dengan dhammah. Kenapa dia fa'il? Apa jenisnya? Jamak taksir. Ja'atil muslimatu. Jelas itu ya. Ini juga dengan dhammah karena dia adalah apa? Jamak muannas salim. Kalau musanna maka dia dengan alif. Ja'al muslimani. Jelas itu ya. Dengan alif rafa. Fa'il dia. Terus jamak mudzakkar salim, ja'al muslimuna. Jelas itu ya, dengan waw. Terus apa lagi yang dengan waw? Yaitu adalah asmaul khamsah. Ja'a abuka. Jelas ini? Nah. Hakadha. Maka begitulah cara mempraktekkan daripada fa'il maupun dengan waw, alif ataupun dhammah. Tidak keluar daripada kawasan itu. Gampang jadinya ya, nyarinya ya. Nah. Dan ini maupun i'rabnya zahir ataupun mugaddar seperti yang kita terangkan kemarin. Maka kita ja'al fata, al-fata isim mufrad.
i'rabnya mugaddar karena akhirnya diakhiri dengan alif maqsurah. Nah, hakada. Terus itu yang pertama. Wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu adalah bagian kedua daripada marfu'atil asma. Jelas itu ya? Nah. Dan al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu itu sama seperti fa'il kecuali perbedaannya fi'ilnya di sini dimabnikan lil majhul. Akan datang nanti keterangannya. Maka seperti misalnya daraba, jelas itu ya. Daraba Zaidun, Zaid memukul. Daraba ya. Itu fi'ilnya mabni lil ma'lum ya, daraba. Nah, kalau naibul fa'il ini fi'ilnya mabninya lil majhul. Bagaimana caranya? Akan datang diterangkan, yaitulah didommahkan awalnya dan dikasrahkan yang sebelum akhirnya di dalam fi'il madhi. Maka kita bilang duriba. Jelas itu ya. Maka yang setelah duriba itu adalah naibul fa'il. Setelah daripada seumpama duriba itu adalah naibul fa'il. Duriba Zaidun. Apa Zaidun i'rabnya? Naibul fa'il. Marfu' bid dhammah. Kenapa dhammah? Karena isim mufrad. Maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, kalau secara ringkasnya istilah nuhah yaitulah naibul fa'il. Bahkan afdolnya sebenarnya lebih baiknya kita bilang naibul fa'il ketimbang al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Terus lagi, yang ketiga wal mubtada, yaitulah mubtada. Jelas itu ya. Secara global dulu mubtada ini yang pertama kali datang di awal kalimat. Seperti al-marfu'atu. Coba kita lihat al-marfu'atu. Apa al-marfu'atu? Mubtada ya. Nanti definisinya bakalan kita terangkan. Rafa'nya dengan apa di situ? Dengan dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jamak muannas salim. Jelas itu ya. Wa khabaruhu. Jelas itu ya. Dan khabar, ini biasanya khabar datang setelah mubtada itu. Untuk menyempurnakan daripada maknanya. Kalau kita katakan al-marfu'at, belum difaham sama orang. Setelah kita bilang al-marfu'at sab'atun, yang dirafakan itu ada 7, sudah bisa difaham kalimatnya. Maka kita itu adalah khabar. Sab'atun apa? Khabar i'rabnya ya. Khabar. Apa ini? Rafa'. Rafa'nya dengan apa? Rafa'nya dengan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Terus wasmu kana wa akhawatiha, dan isim kana dan saudara-saudaranya. Kana ini nanti ada mempunyai beberapa saudara. Dan kana ini mempunyai isim, mempunyai khabar nanti. Yang kita inginkan di dalam marfu'at cuma isim kana. Khabarnya beda nanti. Khabarnya minal mansubat nanti. Kana Zaidun yahfazul alfiyata. Zaidun isim kana marfu'. Marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Khabarnya bukan pembahasan kita. Khabarnya itu pembahasan daripada mansubat nanti. Yang keenam, wa khabaru inna wa akhawatiha, dan khabar inna dan saudara-saudara inna. Inna mempunyai isim dan khabar. Yang kita inginkan di marfu'at cuma khabarnya doang. Isimnya tidak termasuk pembahasan kita. Jelas itu ya. Maka ketika kita katakan inna Zaidan qaimun, yang kita pengen khabarnya doang, yaitulah qaimun. Jelas itu ya. Qaimun. Zaidannya apa? Minal mansubat, bukan pembahasan kita. Jelas itu ya. Yang ketujuh, wattabi'u lil marfu', yaitulah yang mengikuti daripada yang dirafa'kan. Setiap yang mengikuti daripada yang dirafa'kan, karena dia ngikut ya, maka dia juga dirafa'kan. Namanya aja juga ngikut. Kalau berbeda bukan ngikut namanya ya. Dan yang mengikut daripada marfu' ini wahwa arba'atu asya, ada 4 macam. Jelas itu ya. Nah, yang pertama an-na'tu, yaitulah sifat. Na'at atau sifat.
Maka kita katakan misalnya Ja'a Zaidun, datang si Zaid. Apa tadi? Zaid fa'il ya. Isim setelah fi'il itu fa'il. Terus kita bilang Ja'a Zaidunil karimu. Ja'a Zaidun al-karimu. Apa al-karimu? Nah ini dia, sifat. Al-karimu ini sifat daripada si Z. Z adalah Z yang mulia. Al-alimu, yang alim. Apa ini? Sifat ini namanya na'at. Na'at, sifat, itu sama artinya. Jelas itu ya. Maka gimana? Zaidun rafa ya. Zaidun dirafa'kan, maka yang mengikut Zaid dengan cara sifat, maka dia harus marfu' juga. Maka al-karimu, al-alimu, kita katakan dia adalah na'at atau sifat. Dan na'at daripada yang marfu' juga dirafa'kan. Wal-'atfu, yang kedua daripada tawabi' pengikut, yaitulah apa? Ataf. Ja'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun. Jelas itu ya. Zaid datang, Zaid fa'il. Diatofkan kepada fa'il wa Amrun. Maka karena dia diatofkan, ya diikutkan. Maka ketika Zaidun marfu', Bakrun, Amrun itu juga marfu'. Kenapa? Karena mengikut. Jelas itu ya. Wat taukidu. Apa wat taukid? Yaitu adalah penguat. Jelas itu ya. Penguat daripada kata-kata tersebut. Ketika kita katakan Ja'a Zaidun, datang si Zaid, kemungkinan yang datang cuma utusannya. Kemungkinan yang datang cuma keluarganya. Kemungkinan karena Zaid ini adalah seorang raja atau presiden, yang datang cuma gubernurnya, wazirnya. Maka kita bilang Ja'a Zaidun nafsuhu. Dia sendiri yang datang. Apa ini? Nafsuhu. Memperkuat daripada kata-kata Zaid datang. Apa i'rabnya? Nafsuhu. Marfu'. Karena yang ditaukidinya apa namanya? Juga rafa. Maka dia harus juga rafa. Karena cuma sekedar mengikut. Wal badalu. Yang terakhir ya adalah tabi' dengan badal. Apa badal? Pengganti. Misalnya. Ja'a akhuka Zaidun. Ja'a akhuka. Datang saudaramu. Apa saudaramu? Fa'il ya. Fa'il. Fa'il marfu'. Dengan apa? Dengan waw. Karena dia asmaul khamsah. Akhirnya kita bilang. Ja'a akhuka Zaidun. Datang saudaramu Zaid. Siapa akhuka? Saudaramu. Zaid siapa? Saudaramu. Yang saya maksud dengan saudaramu ya Zaid. Yang saya maksud dengan Zaid ya adalah Zaid saudaramu. Berarti apa? Zaid ini pengganti daripada kata-kata akhuka. Karena misalnya orang ini mempunyai 5 saudara. Ketika dibilang ja akhuka datang saudaramu, mungkin si Bakar, Ali, Muhammad dan lain sebagainya. Oh yang saya maksud akhuka diganti kata-kata akhukanya itu biar lebih fokus lagi. Biar lebih dita'yin lagi. Kita bilang ja akhuka Zaidun. Saudaramu yang bernama Zaid, bukan yang lain. Ja'a hamuki Ali. Datang kerabat suamimu. Siapa kerabat suamimu? Apakah semua? Enggak. Cuma yang namanya Ali. Jelas itu ya. Maka dia apa? Namanya badal. Nah. Dan ini kita katakan secara global. Nanti musannif akan menerangkan secara terperinci satu persatu. Mafhum itu? Ayo. Untuk apa bab ini dibikin secara global dulu 7? Biar kita paham bahwasanya kemarin kan ada isim rafa ya, isim marfu. Marfu antara dengan dhammah, alif dan waw. Kalau kita mau mengatakan ini isim rafa, nasab, apakah khafat? Misalnya ditanya, al marfu'atu, apa dia? Oh, ini apakah nasab? Apakah rafa? Apakah khafat? Jazm nggak mungkin sudah karena dia isim. Nasab? Oh, bukan nasab. Nasab nggak ada dengan dhammah. Khafat nggak ada juga dengan dhammah. Oh, berarti marfu'at.
Kenapa? Kita lihat. Isim mufrad bukan. Jamak taksir bukan. Oh, jamak muannas salim. Kenapa kok dirafa'kan? Apakah dia isim kana? Nggak ada kana sebelumnya. Apakah khabar inna? Nggak ada inna sebelumnya. Apakah tawabe di awal kalimat? Apakah dia maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu? Nggak ada fi'il sebelumnya. Fa'il bukan juga. Oh, dia mubtada. Hakata. Begitu cara apa namanya? Cara mencarinya. Sab'atun apa? Oh, rafa. Rafa dengan apa? Dengan dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Kenapa? Kok dirafakan dia? Oh, ternyata dia khabar daripada mubtada. Begitulah nanti cara mengi'rabkannya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.